Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Selamat Berefleksi, Rabu 7 Desember 2022. Selamat Berefleksi hari ini juga merupakan renungan kebaktian rumah tangga. Sehingga bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa mengikuti KRT secara onsite, dapat merenungkan firman Tuhan bersama melalui tayangan Selamat Berefleksi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur Tuhan setia menyertai kami. Kini kami akan membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini Roma 15 ayat 4 sampai 13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Roma pasal 15 ayat 4 hingga 13. Begini firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesus, taruh dari pangkal Isai akan terbit. Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam satu perjalanan menembus gelapnya malam, tentu ada rasa cemas, ada rasa khawatir karena tidak bisa melihat kiri, kanan, dan sekelilingnya. Tetapi ketika kita melihat ada terang di depan, maka hati menjadi lebih tenang dan kita boleh melihat terang itu sebagai tujuan yang akan terus menggerakkan kita. Walaupun masalah belum selesai, mungkin ancaman atau bahaya tetap ada di sekitar. Tetapi ketakutan, kecemasan itu telah dikalahkan oleh terang yang akan membawa kita menuju ke tempat di mana terang itu sendiri ada. Walaupun masih menjauh di sana, tapi terang itu bercahaya dan menuntun langkah kita. Itulah yang disebut dengan harapan. Harapan yang memberikan bagi kita tujuan. Harapan yang boleh melenyapkan segala kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Harapan yang menjadi kekuatan yang baru untuk terus berjalan. Dan Yesus Kristus yang kita nantikan adalah sumber pengharapan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan dalam bacaan kita ayat keempat,
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apakah yang ditulis menjadi pelajaran bagi kita? Yang ditulis, yang diberitakan adalah penderitaan Kristus. Saudara-saudara, Kristus sendiri yang menyampaikan bagaimana jalan penderitaan yang akan Dia tempuh, bahkan kematiannya. Tetapi kita tahu bersama bahwa penderitaan dan kematian itu bukanlah akhir segala-galanya. Kristus mengalahkan maut dan bangkit. Terangnya bercahaya menjadi terang yang abadi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka bagi kita semua yang hidup di dalam Kristus, walaupun jalan yang kita lewati penuh dengan bahaya, maka kiranya kegelapan tidak menyelimuti hati kita selama kita melihat Kristus, Sang terang yang abadi itu. Harapan dalam kehidupan kita menjadi kekuatan ketika kita berjalan bersama, berjalan dengan bergandeng tangan, baik bersama keluarga, bersama rekan sekerja, rekan sepelayanan, saudara seiman dalam persekutuan. Kita meyakini bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan kita bersama. Memang kita sendiri bisa berjuang, kita bisa menyelamatkan diri kita, tapi bukan itu tujuan hidup yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, dari firman Tuhan kita diingatkan pada ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hidup bersama adalah ruang di mana harapan boleh bersemi. Kita saling menguatkan, kita saling menopang, kita saling mengingatkan. Ketika ada yang mulai goyah, maka saudara dan sesama yang lain akan mengingatkan, menopang ia untuk kembali berdiri tegak. Bapak Ibu yang terkasih, ada saatnya juga kita lengah, kita yang mungkin goyah, maka yakinlah akan ada tangan yang terulur untuk menopang dan menyelamatkan kita. Tangan-tangan itulah yang dikirim oleh Allah. Itulah pekerjaan Tuhan yang tidak bisa kita selami. Tangan Tuhan yang tak nampak, tetapi boleh kita rasakan melalui tangan-tangan sesama kita yang terulur untuk saling menopang. Kiranya harapan kita boleh menjadi harapan yang menghadirkan kekuatan dalam kebersamaan. Saudara-saudara yang terkasih, harapan menolong kita bergerak untuk meninggalkan masa lalu. Betapapun gelapnya masa lalu yang sudah kita lewati, kita yakin Bapak Ibu Saudara bahwa anugerah Allah begitu nyata. Tuhan tidak pernah menyepelekan kesalahan yang kecil, Tuhan perhitungkan. Tetapi kasih Tuhan pun akan menolong walaupun kita melakukan kesalahan yang besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditanggung dan diselamatkan oleh Allah. Demikian Pak Yowas Adi Prasetya merefleksikan tentang anugerah Tuhan yang menjumpai kita. Saudara-saudara yang terkasih, hiduplah dengan damai sejahtera. Itulah yang dikatakan dalam bacaan kita pada ayat yang terakhir, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga kita tidak akan berdiam di tempat dan terus menoleh ke belakang, sebab Tuhan ada di depan kita dengan cahayanya yang akan menuntun saudara dan saya meninggalkan masa lalu menuju masa depan, di mana Tuhan menyiapkan rancangannya, rancangan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya kita terus boleh mengalami cinta kasih Allah. Selamat melanjutkan masa-masa penantian kita, dan terang Natal semakin nyata, semakin nampak. Mari kita bersyukur, mari kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Sang Bayi Kudus.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kami, terang pengharapan yang nyata, sehingga kami boleh meninggalkan masa lalu, bahkan kami boleh terus berjalan di tengah berbagai situasi dan kondisi yang tidak menentu, karena terang itu menjadi tujuan sekaligus menggerakkan diri dan hidup kami. Mampukan kami juga untuk terus bergandeng tangan, karena Tuhan berkenan bagi setiap orang yang hidup rukun bersama saudaranya, dan di sana berkat Tuhan dicurahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.